Tema yang diangkat pada episode 4 di anime tersebut adalah tentang Ati yang rindu dengan sosok ibu yang melahirkannya, yang sudah wafat di saat baru melahirkan Ati. Di episode tersebut juga, kita diperlihatkan sosok ibunya Ati dan bentuk keluarga ideal yang seharusnya Ati miliki jika ibunya tidak wafat. Keadaan tersebut membuat Ati merasa rindu dengan sosok ibu dan rindu juga dan kedekatan dirinya dengan ayahnya yang sepeninggal si ibunya, membuat Ati dan ayahnya memiliki jarak seolah-olah mereka tidak memiliki ikatan keluarga. Dalam melihat momen tersebut, di sini saya tertarik untuk membahas tentang rasa rindu dan bagaimana rasa rindu tersebut bisa timbul di dalam diri manusia, dan kita coba kaitkan penjelasan saya tersebut dengan momen Ati yang rindu dengan ibunya dan kedekatan kekeluargaan dengan ayahnya. Sebagai pengantar, kita bahas terlebih dahulu tentang duka dan melankolia. Menurut Sigmund Freud, duka adalah perasaan subjek di mana subjek menyadari kehilangan objek eksternal yang dikenalnya, dan kehilangan tersebut memberikan subjek rasa kehilangan atau perasaan ada yang kurang di dalam dirinya, sampai pada tahap di mana subjek dapat menerima kekurangan dari objek yang hilang itu dan mencoba menggantinya dengan objek lain yang dirasa dapat menutupi kekurangan setelah kehilangan objek sebelumnya. Sedangkan melankolia, menurut Freud, adalah perasaan subjek di mana subjek merasakan kehilangan pada objek yang tidak diketahuinya. Berbeda dengan duka yang merasakan kekurangan pada objek eksternal yang dikenali subjek, di melankolia ini, perasaan kekurangan itu ada tanpa objek pasti yang mendefinisikannya. Berarti dalam hal ini, subjek merasa kehilangan pada sesuatu yang terjadi secara internal di dalam diri manusia, bukan sesuatu yang berada di luar dari diri manusia yang dapat diamati secara langsung dan objektif. Namun, dalam perjalanan psikoanalis selanjutnya, pembahasan tentang melankolia ini menjadi berkembang pada tahap ontologisnya, yaitu kalau melankolia tidak hanya sebatas perasaan tentang kehilangan objek yang tidak diketahui oleh subjek, namun hilangnya kehilangan itu sendiri. Itu menjadi masalah utama yang dirasakan subjek pada saat merasakan melankolia ini. Apa maksud dari hilangnya kehilangan itu sendiri? Itu merupakan konsepsi Jacques Lacan tentang das Ding atau the thing, yang berarti objek dari tatanan yang nyata, yang mengganggu subjek psikotik disebabkan subjek telah terpisah dari dunia yang nyata kepada dunia simbolik yang penuh dengan bahasa. The thing, jika harus dianalogikan, itu seperti vas bunga yang dapat diisi oleh bunga. Apa yang menyebabkan vas tersebut bisa diisi? Itu disebabkan vas tersebut kosong. The thing juga berlaku seperti itu. Dia bukan objek fisik secara harfiah yang dapat diamati, namun sesuatu yang sepenuhnya kosong. Namun, kekosongan tersebut membuat setiap objek dan nilai yang ada mengalir masuk ke dalamnya, seperti lubang hitam dalam antariksa yang menarik objek-objek yang ada di sekitarnya. Yang dengan penarikan objek dan nilai tersebut, membuat kekosongan menjadi memiliki bentuk materi dan maknanya secara tiba-tiba. Maka, melankolia dalam kerangka ini adalah ketidakmampuan subjek untuk memenuhi ruang kosong the thing ini, di mana secara esensi, the thing itu kosong, namun kita selalu menganggap itu memiliki nilai dan arti. Hasilnya adalah, kita selalu memiliki alasan untuk terus-menerus memberikan nilai pada the thing yang kosong tersebut. Pemberian nilai dan makna pada sesuatu yang tidak bernilai dan bermakna secara inheren itu membuat kita mendapati suatu keadaan yang Zizek sebut sebagai jouissance, yang berarti kenikmatan yang berlebihan. Proses kita memberikan makna pada ketidakbermaknaan the thing itu memberikan rasa kenikmatan karena subjek tidak harus menghadapi kehidupan tanpa makna. Karena ketidakbermaknaan the thing itu bersifat permanen, maka kenikmatan yang akan kita dapatkan dari memberi nilai pada the thing tersebut juga permanen. Selama kita masih terus memberikan penilaian itu, kesadaran kita kalau the thing itu selamanya tidak bernilai akan membuat perasaan kehilangan atas kenikmatan yang kita miliki. Yang kehilangan tersebut akan menimbulkan melankolia pada diri kita. Dari pandangan ini, Slavoj Zizek membawanya pada ranah sosiopolitik ekonomi, di mana dalam menanggapi konsumerisme dan kapitalistik neoliberal, Zizek mengemukakan pendapatnya kalau hanya lewat melankolia lah, subjek mendapati sistem ideologi yang ada itu gagal dan tidak berfungsi. Karena bagi Zizek, sama seperti Lacan yang menyebutkan kalau melankolia merupakan perasaan dari kesadaran atas kekosongan the thing. Namun,
Pandangan kapitalis neoliberal sekarang memaksa subjek untuk terus menikmati dan memberikan makna pada ketidakbermaknaan dating tersebut. Dari hal tersebut, melankolia timbul disebabkan gagalnya ideologi kapitalis neoliberal dalam memenuhi janjinya sebagai pemberi makna pada ketidakbermaknaan eksistensi dating atau eksistensi dari yang ada, termasuk manusia di dalamnya. Dari pembahasan panjang melankolia ini, sekarang apa hubungannya dengan perasaan rindu yang manusia rasakan? Itu memiliki hubungan di mana dalam keadaan melankolis di saat kita merasakan kehilangan atau kekosongan pada eksistensi, kita menimbulkan perasaan rindu pada kebermaknaan atau pada sesuatu yang spesial di dalam kehidupan kita. Bisa berupa objek fisik seperti yang Freud jelaskan atau objek simbolis seperti yang Lacan dan Zizek jelaskan. Rindu dalam hal ini memainkan peran sebagai lanjutan dari perasaan melankoli, di mana setelah kita merasakan melankolia, perasaan rindu muncul sebagai harapan kita untuk merasakan kembali momen sebelum melankolia itu muncul. Rindu bisa muncul jika subjek mendapati objek fisik nyata yang secara inheren di dalam kehidupan subjek tersebut memberikan makna yang mendalam, seperti orang tua yang memberikan kebahagiaan dan kehidupan bagi si anak. Dan juga rindu bisa muncul dalam bentuk simbolisnya, seperti yang dirasakan oleh Ati di episode 4 tersebut, di mana dia terlahir tanpa merasakan kasih sayang dari ibunya, disebabkan ibunya sudah wafat di saat melahirkan Ati, dan di saat Ati merasakan jarak hubungan kekeluargaan dengan ayahnya yang terjadi di episode 4 tersebut, Ati secara refleks menimbulkan perasaan rindunya akan sosok ibu yang melahirkannya, disebabkan secara ideologis ibu selalu dipandang sebagai teman bermain anak dan sosok ideal yang dapat menemani anak dan merawat anak dengan sebaik-baiknya. Hilangnya kedekatan Ati dengan ayahnya menimbulkan rasa rindu Ati kepada ibunya yang telah tiada. Dalam hal ini, ayahnya Ati memainkan peran sebagai objek fisik yang memberikan makna pada kehidupan Ati, yang ketiadaannya akan menimbulkan rasa melankolis bagi si Ati dalam sudut pandang teorinya Freud. Dan ibunya Ati dalam hal ini memainkan peran sebagai objek ideologis, karena Ati sama sekali tidak pernah merasakan momen kedekatan dengan sang ibu, selain dari pandangan ideologis yang mengatakan kalau sosok ibu pasti memberikan kehidupan yang baik bagi si anak yang ia lahirkan. Simbolisasi ibu sebagai orang yang ramah yang merawat dan memberikan kehidupan bagi si anak inilah yang memberikan makna pada ketiadaan eksistensi ibunya, seperti vas bunga yang kosong yang dapat diisi disebabkan vas bunga itu kosong. Kenangan dan pengalaman Ati dan ibunya itu kosong total. Namun, dari kekosongan tersebutlah Ati memiliki kemampuan untuk mengisi kenangan dan pengalaman yang kosong dengan ideologi-ideologi yang membuatnya setidaknya dapat membayangkan bagaimana seandainya jika ibunya itu masih hidup sampai sekarang. Dan dalam hal ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang melankoli, maka Ati merasakan perasaan melankolia yang menumbuhkan perasaan rindu di dalamnya.